Buat teman-teman yang sekarang lagi belajar Arduino atau IoT, silakan lanjutkan terus pembelajaran Anda. Karena sadar nggak sadar, ilmu mikrokontroler ini membuat kita lebih peka terhadap masalah di sekitar. Kalau saya bilang, ilmunya sangat merakyat dan aplikatif. Saya merasakannya sendiri. Ternyata belajar ilmu pemrograman microcontroller itu solusinya itu sangat lekat ya dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebenarnya sih sudah terbiasa dengan aktivitas ngoding karena latar belakang saya itu sebagai web developer. Jadi ya sudah terbiasa dengan bagaimana cara menyusun logika aplikasi dan tampilannya ya. Namun jujur saja, saya merasa ada kepuasan batin yang beda berkat proyek yang akan saya share kali ini. Rasanya kode yang saya tulis itu benar-benar hidup, berbeda dengan saya ngoding sebagai web developer yang mana kodenya itu mungkin hanya bekerja pada tampilan layar. Namun pada proyek ini, kode yang saya kerjakan benar-benar bekerja di benda di dunia nyata. Saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara saya mengupgrade sistem pada mainan mobil anak saya. Dengan upgrade ini, mobil bisa dikendalikan lewat Bluetooth HP. Tarikannya bisa kita buat lebih halus karena kita akan memanfaatkan sistem PWM dari ESP32 dan pastinya ini akan lebih fleksibel pengendaliannya karena bisa lewat HP ataupun laptop ataupun custom remote yang kita bisa buat di project selanjutnya. Di video kali ini saya akan melakukan perombakan total terhadap sistem mainan mobil anak saya. Kita akan membuang modul receiver JRRX ini dan menggantinya dengan ESP32 sebagai otak barunya. Jadi ini akan lebih fleksibel, akan lebih powerful karena kita bisa berkreasi lebih lanjut dibandingkan dengan controller lamanya dari JRRX ini. Oke, pengembangan seperti apa yang bisa kita lakukan dengan ESP32 ini untuk mengganti JRRX? Simak videonya. Sebelum memulai proyek, saya melakukan reverse engineering. Reverse engineering ala rumahan ya. Tujuannya untuk memahami bagaimana mobil mainan ini bekerja dengan sistem yang sebelumnya. Mayoritas mobil mainan aki menggunakan receiver bawaan seri JRRX. Nah, receiver ini biasanya terdapat dua tipe. Ada yang tipe yang bisa menerima tegangan 12 volt, ada tipe yang hanya menerima tegangan 6 volt. Pada kasus mobil mainan kali ini, model receiver yang saya temui ini adalah yang hanya menerima tegangan 6 volt. Kotak hitam inilah otak aslinya. Cara kerjanya, dia menerima sinyal radio dari remote bawaan lalu mengirim listrik ke motor atau dinamo lewat relay. Jadi ini adalah sistem penggerak roda belakang ya. Jadi ada dua motor listrik di kedua ban belakang dan satu motor listrik untuk mengendalikan setir dari mobil mainan ini. Nah, cuman kelemahan dari sistem seperti ini ya kurang fleksibel ya, karena harus menggunakan remote bawaan pabrik dan kita tidak bisa mengendalikan lewat HP ataupun remote control custom buatan kita. Oke, untuk bahan-bahannya kita memerlukan ESP32 ya sebagai otak dari sistem kita.
Ini yang akan menggantikan peran dari receiver JRRX ya. Selanjutnya untuk bahan yang kedua kita membutuhkan motor driver ya, yaitu BTS seperti ini ya. Jadi ini motor driver untuk menangani motor dinamo yang membutuhkan arus besar ya. Jadi ini sudah include sama heatsinknya seperti itu. Ini dalam project ini saya membutuhkan sebanyak 2 buah untuk mengendalikan roda belakang mobil dan untuk mengendalikan setir mobil yang bagian depan ya. Jadi setirnya itu digerakkan oleh motor dinamo juga. Bisa dibilang driver motor BTS 7960 ini bertindak sebagai otot ya di sistem mainan mobil aki ini, karena ini sanggup ya untuk menghandle arus sampai 43 ampere. Komponen ketiga yang perlu ada di sistem kali ini yaitu step down converter LM2596. Ini komponen pengaman ya di sistem kita. Ingat, aki mobil ini tegangannya 12 volt, sedangkan ESP32 cuma kuat menerima paling tinggi sih 5 volt. Kalau disambung langsung ESP32 nya bisa gosong. Jadi komponen ini bertindak untuk menurunkan tegangan yang datang dari aki mobil masuk ke ESP32. Oh ya, sebelum membeli LM2596 ini, mungkin kalian bisa memilih paket penjualan yang sudah mengincludekan ini ya, terminal blok. Jadi di sini ada 2 terminal blok untuk input dan outputnya. Jadi terminal blok ini memudahkan ya dalam nanti menyambungkan rangkaian kabel pada sistem mainan aki mobil kita. Dan jangan lupa juga untuk mengeset tegangan output di step down converter ini ke 5 volt ya. Bahan terakhir yang kita perlukan yaitu kabel ya. Jadi untuk kabel ini kita membutuhkan untuk tipe female to female yang menghubungkan pin ESP32 ke driver. Tapi kabel ini kabel jumper ya, hanya untuk digunakan dalam menghantarkan data. Jadi ini ukurannya kecil, sedangkan untuk sambungan aki ke motor driver kita harus menggunakan kabel AWG atau serabut yang tebal. Jadi beda peruntukannya ya. Untuk kabel jumper kita hanya gunakan untuk menyambungkan data, sedangkan untuk kabel AWG itu untuk mengantarkan listrik yang mempunyai arus yang besar. Selanjutnya kita membutuhkan juga soket kabel spoon ya. Di sini saya menggunakan yang biasanya soket kabel yang digunakan pada rangkaian motor ya pada umumnya. Oke, jadi inilah komponen-komponen yang kita perlukan dalam proyek ini. Oke, ini adalah skema dari rangkaian di proyek ini. Silakan Anda pause video ini dan ikuti rangkaian dari diagram berikut ini. Ini juga sudah saya kasih keterangan juga ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin melihat ini bakal terhubung ke pin mana saja di ESP32, saya sudah sertakan di file readme di repository GitHub saya. Silakan cek repo GitHub saya ya. Proses perakitannya terlihat simpel di video ini, tapi jujur saja, di balik layar saya sempat goncos waktu dan emosi. Kendala terbesar ternyata bukan di logika pemrograman, tapi di komponen yang rusak setiap kali diorder. Bayangkan, saya sampai harus 3 kali order driver baru bisa dapat yang benar. Di order pertama, saya beli 2 set. 1 mati total. Akhirnya proyek sempat jalan setengah-setengah. Mobil cuma bisa maju mundur, tapi nggak bisa belok kanan
ataupun kiri karena fungsi setirnya saya perbankan. Tidak menyerah, saya order lagi. Ini adalah order yang kedua sebanyak 1 buah. Dan ternyata rusak lagi. Malah sempat ada drama di Tokped. Seller sudah klik approve buat tukar barang, tapi requestnya digantung selama seminggu tanpa kejelasan. Alasannya ternyata di deskripsi produk terselip tulisan tidak bisa tukar barang. Baru di order ketiga lah saya dapat barang yang normal. Ini pelajaran mahal buat saya. Di dunia IoT atau elektronika, pengadaan komponen itu memakan waktu. Ada resiko barang rusak yang nggak bisa saya kontrol, dan saya harus siap mental buat itu. Sebelum mobil dicoba, ada satu tips yang bisa menyelamatkan saya dari bencana. Selalu tes dengan roda menggantung. Karena kejadian, driver motor salah baca sinyal karena kabel floating. Mobilnya jalan sendiri ketika baru dinyalakan. Saya lumayan kaget akan hal itu. Jadi, pastikan dulu respon maju mundur dan beloknya lewat serial monitor atau Bluetooth terminal saat roda masih di udara. Pastikan juga fitur keamanan di codingan seperti auto stop saat Bluetooth putus berjalan lancar. Oke, sekarang saatnya pembuktian. Saya menggunakan HP Android sebagai remote-nya dengan menggunakan aplikasi Robo. Koneksinya memakai Bluetooth. Lihat ini, responnya real time. Kalau saya tekan maju, tombol maju sedikit, dia jalan pelan. Tekan penuh, dia akan menaikkan speednya perlahan demi perlahan. Ini karena saya memakai fitur PWM. Jadi perputaran rodanya akan berakselerasi dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Setirnya juga responsif karena memakai motor yang terpisah. Jangkauan Bluetooth-nya pun cukup aman untuk main di sekitar rumah. Jadi itu dia proses konversi dari sistem JRX ke ESP32. Modal sedikit pusing di rangkaian dan penyambungan komponennya, tapi hasilnya sangat memuaskan. Mobil mainan lama jadi punya nafas baru. Codingan lengkap dan skema rangkaiannya sudah saya taruh di deskripsi video. Kalau ada pertanyaan atau punya ide fitur lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Semoga Anda bisa dapat inspirasi dari video ini.